Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan disehatkan selalu ya. Sudah siap belajar hari ini? Yuk, kalau sudah siap belajar, kita membaca doa dulu ya, biar hari ini belajar kita dilancarkan sama Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sip. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita akan membahas tentang penggunaan tanda titik, penggunaan tanda tanya, dan kata tanya juga. Terus juga membahas tentang jam. Oke, langsung saja kita buka bukunya, pembelajaran 4. Oke anak-anak, sekarang kita buka bukunya halaman 27 ya. Halaman 27 dibuka sudah semuanya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Jadi, keluarganya Udin sedang berkumpul di depan rumah sambil menikmati indahnya malam. Kita lihat percakapannya ya. Hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Iya Bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Nah, kalian juga ya, kalau lagi bermain malam hari di luar rumah, kalian juga harus hati-hati karena walaupun suasananya terang, tapi harus tetap berhati-hati ya. Nah, sekarang dibuka halaman selanjutnya, halaman 28. Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik? Penggunaan tanda titik itu digunakan di akhir setiap kalimat. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Ini bacanya, duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Nih, ada tanda titiknya di akhir kalimat. Nomor 2, 3, dan 4 juga seperti itu. Ada tanda titiknya. Jadi kalau kalian menulis sebuah kalimat, jangan lupa di akhir kalimat dikasih tanda titik. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kita akan belajar menulis kalimat dari sebuah gambar. Nanti juga kalian jangan lupa untuk menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Oke, siap? Nah, kita mulai dari yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 ini gambarnya tentang apa? Gambarnya Udin sedang melihat atau memandang bulan yang bersinar terang. Kalian boleh tulis di situ. Nah, Udin sedang melihat bulan yang bersinar terang. Oke, sudah ditulis. Nah, kalian jangan lupa kasih tanda titik di belakang sini dan nama orang ditulis dengan huruf kapital. Sudah ditulis? Oke, selanjutnya kalau sudah ditulis kita ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu tentang apa? Ya, betul. Udin dan Ayah sedang bermain catur. Kalian bisa tulis di sini. Udin, nama orang jangan lupa ditulis pakai huruf kapital ya. Udin dan Ayah sedang bermain catur. Nah, tanda titik jangan lupa kasih tanda titik di akhir kalimat. Oke, sudah ditulis ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah ditulis, Bu Guru hapus dulu. Oke, selanjutnya kita ke gambar yang di bawahnya lagi. Ada, nah ini dia. Udin sedang, apa itu Udin?
Udin sedang bermain robot. Pinter. Udin sedang bermain robot. Oke, jangan lupa kasih tanda titik di akhir kalimat. Oke, gambar yang keempat. Kakak Udin ya. Kakak Udin sedang apa itu? Bermain bola, bermain boneka ya. Kakak Udin. Nah, di awal kalimat kita tulis pakai huruf kapital. Kakak Udin, Udinnya pakai huruf kapital karena nama orang. Kakak Udin sedang bermain boneka. Kasih tanda titik di akhir kalimat. Oke? Sudah ditulis semuanya? Kalau sudah ditulis, lanjut. Masih ada gambar nggak di bawah? Kita lihat. Oh ya, ada gambar satu lagi. Udin dan kakaknya sedang apa itu? Sedang menyalakan lilin. Oke, kita tulis dulu. Udin dan kakak sedang menyalakan lilin. Kasih tanda titik di belakang di akhir kalimat. Oke, sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya, Bu Guru hapus dulu. Nah, oke, selanjutnya kalian bisa buka bukunya halaman 32. Kita akan belajar menulis jam ya. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam, bukan? Nah, tadi di percakapan tadi ada kata-kata pukul 8 malam. Nah, jadi di jam itu kan kemarin kita sudah mengenal ya, ada jarum jam pendek, ada jarum panjang, jarum pendek dan jarum panjang ya. Jarum pendek itu menunjukkan jamnya, sedangkan jarum panjang menunjukkan menitnya. Biasanya ada jam 8 lebih 30 menit gitu ya. Nah, ini menunjukkan ya, yang menunjukkan. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Nah, ditulisnya seperti apa sih pukul 8? Nah, ditulisnya ternyata seperti ini. Pukul 8.08.00 ya. Nah, penggunaan tanda titik ini untuk memisahkan antara jam dan menit ya. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Lihat contohnya yang ini ya. Ini jarum pendek menunjukkan di angka 5, jarum panjang menunjukkan di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Ditulisnya pukul 05.00. Nah, titik di tengah-tengah ini untuk memisahkan antara jam dan menit. Paham anak-anak? Paham. Oke, sip. Kita langsung ke latihan soal ya. Tuliskan tanda waktu yang ditunjukkan. Latihan soalnya di halaman 33 ya. Nah, tuliskan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan benar. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Jadi pukul berapa? Pukul 3, betul. Kalian tulis di sini pukul 3. Tulisannya biasa dulu ya. Nah, karena ini pembacaannya pukul 3. Nah, ditulisnya baru di sini seperti ini. Kayak tadi contohnya ya, pukul 3.03.00. Oke. Nah, bisa nulisnya? Bisa. Oke, sekarang yang nomor 2 coba. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? Pinter, pukul 10. 10. Nah, ditulisnya bagaimana? Ada yang bisa? Bisa semuanya? Hebat. Oke, kita tulis di sini pukul 10.00. Oke. Sip. Lanjut ya, nomor 3. Nomor 3 gampang banget ya? Iya dong, gampang banget ya. Coba pukul berapa itu nomor 3?
Pukul 7. Wah, hebat ya kalian. Sudah langsung paham. Pukul 7. Siapa yang bisa menuliskan pukul 7? Wah, bisa semuanya ya. Coba kita tulis di sini. Pukul 07.00. Oke, semuanya sudah bisa, sudah hebat ya. Sudah ditulis semuanya? Oke, Bu Guru mau hapus dulu. Nah, oke, selanjutnya kita buka halaman. Oh, masih ada ternyata soalnya di halaman 34. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini gampang sekali ini. Oh, ini ada yang tertumpuk antara jarum panjang dan jarum pendek. Jadi pukul berapa ini kira-kira? Pukul berapa? Pukul 12. Oke, pukul 12 betul sekali. Pukul 12. Oke, sip. Ditulisnya seperti apa? Iya, betul. Ditulisnya seperti ini. Pukul 12.0012 ya. Sudah bisa? Kalau yang nomor 5 yang terakhir ini pukul berapa ya? Pintar, pukul 9. Betul sekali. Pukul 9. Ditulisnya seperti apa? Betul, pukul 9. Nah, seperti ini ditulisnya. Salah. Nah, oke, sip. Sudah ditulis semuanya di rumah? Oke, Bu Guru hapus dulu. Nah, sudah paham anak-anak cara penulisannya? Sudah paham semuanya? Oke, hebat ya kelas 2 semuanya sudah paham semua cara penulisan jam. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran 5 di halaman 35. Sudah dibuka semuanya? Oke, kalau sudah dibuka semuanya kita baca bersama-sama ya. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Betul sekali ini ya. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Kalau licin nanti terpeleset, jatuh, gedebuk, sakit deh. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu biar tidak terpeleset ya. Kalau mainnya di tempat yang licin nanti terpeleset, sakit ya kalau jatuh. Kita lihat gambarnya dan percakapannya. Nah, ini ada Udin dan teman-temannya sedang membersihkan halaman rumah yang berantakan ya. Kita baca dengan intonasi yang tepat. Halaman ini masih kotor dan tergenang air, kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Ide di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada, biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Nah, seperti itu. Nah, di percakapan ini ada tanda tanya dan kata tanya. Nah, kita hari ini akan belajar kata tanya dan penggunaan tanda tanya juga. Kita lanjut ya, halaman 36. Nah, perhatikan coba kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut ini. Nomor 1, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Nah, ini ada tanda tanya dan ada kata tanya. Nomor 2 juga, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Nih, ada tanda tanya juga karena di depannya ada kata tanya. Nomor 3, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Nah, ada tanda tanya juga dan kata tanya. Siapa yang punya? Nah, ini ada tanda tanya dan kata tanya. Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya karena
ada kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Kalian di pembelajaran sebelumnya, di tema-tema sebelumnya sudah mulai mempelajari ya kalimat tanya ya. Oke. Kita buka halaman selanjutnya. Halaman 37. Kita amati gambarnya. Oh, ada yang terjatuh ternyata. Ada yang terjatuh. Siapa itu yang terjatuh? Edo ya. Nah, coba kita tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Kita mulai dari kata apa dulu ya. Kata tanya apa dulu. Nah, kita menggunakan kata apa. Apa yang sedang terjadi? Oh, apa yang terjadi pada Edo gitu ya. Apa yang terjadi pada Edo? Nah, jangan lupa kalimat tanya belakangnya dikasih tanda apa? Betul, tanda tanya. Silakan boleh ditulis. Nah, nomor 2 kita menggunakan kata mengapa. Oke? Mengapa? Mengapa Edo bisa terjatuh? Nah, kalian bisa tulis seperti itu. Mengapa Edo bisa terjatuh? Kasih tanda tanya. Betul sekali. Sudah ditulis? Oke, kalau sudah ditulis, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga menggunakan kalimat tanya si kapan. Oke, siapa yang bisa membuat kalimat dari kata kapan sesuai gambar yang tadi? Ya, kapan Edo terjatuh? Betul, kapan Edo terjatuh? Nah, kasih tanda tanya, oke? Nah, sekarang yang selanjutnya apa pertanyaannya? Aduh. Nah, tadi nomor 1 sudah siap apa, di mana, kapan. Nah, siapa ya yang belum ya? Siapa yang menolong Edo? Betul sekali. Siapa yang menolong Edo? Edo, jangan lupa kata nama orang ditulis menggunakan huruf kapital ya. Terus yang terakhir, mengapa ya? Mengapa Edo bisa terjatuh ya? Mengapa Edo bisa terjatuh? Nah, kasih tanda tanya. Betul sekali. Sudah ditulis? Pembelajaran 6 itu halaman 44. Sudah dibuka semuanya? Nah, di pembelajaran 6 ini ternyata ada yang ulang tahun. Nah, Udin ini sedang merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Nah, dari percakapan awal sudah ada kalimat tanya nih ya. Nah, jawabannya iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu, kita minum saja dulu? Baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Nah, percakapan Udin dan teman-temannya ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya yang sudah disediakan di sini dan ada gambarnya juga ya. Kalimat tanya, tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Ada apa di situ sih? Ada kue ulang tahun ya. Kita
bisa menulis kalimat tanyanya di halaman 46 dan 47. Sudah siap menulis kalimat tanya? Oke, kalau sudah siap, kita ke nomor 1 dulu. Dari kata apa? Tulis ya. Apa yang ada di atas kue udin? Nah, oke, nomor 2 dari kata mengapa. Mengapa kamu tidak suka kue itu? Nah, kalian bisa ditulis di sini nomor 2. Mengapa kamu tidak suka kue itu? Nah, kasih tanda tanya. Tadi nomor 1 belum dikasih tanda tanya ya. Kita kasih tanda tanya dulu nomor 1. Tadi Bu Guru lupa. Nah, nomor 3. Dari kata kapan. Siapa yang bisa membuat kalimat tanya dari kata kapan? Oke, betul sekali. Kapan kamu membeli kue itu? Kasih tanda tanya, jangan lupa. Terus dari kata siapa? Siapa yang bisa bikin? Oke, betul. Siapa yang membeli kue itu? Boleh seperti itu ya. Siapa yang membeli kue itu? Nah, kasih tanda tanya. Terus dari kata di mana? Oh iya, betul. Di mana kamu membeli kue itu? Kue itu, jangan lupa kasih tanda tanya ya. Nomor 6, bagaimana? Bagaimana cara memesan kue itu? Boleh seperti itu ya, bikin kalimat tanyanya. Memesan kue itu. Nah, bagaimana cara, salah Bu Guru ngetiknya ya. Bagaimana cara kamu memesan kue itu? Nah, ini baru betul. Bagaimana cara kamu memesan kue itu? Nah, sudah ditulis semuanya? Oke, sip. Kalau sudah ditulis semuanya, Bu Guru akan menghapusnya ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, tadi Udin sebelum makan ya, sebelum minum, mengajak teman-temannya untuk berdoa. Nah, di sini juga Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Jadi walaupun mereka berbeda-beda agama, tapi mereka tidak memaksakan kamu harus berdoanya kayak aku. Tidak seperti itu ya, tapi sesuai ajaran agama masing-masing ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman. Nah, ini dia ke halaman 49. Sudah dibuka semuanya halaman 49? Kita baca percakapan pada gambar berikut dengan nyaring ya. Nah, Bu Guru jadi Dayu. Kalian jadi Siti di rumah baca ya. Hati-hati meniup lilinnya ya Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya. Oke, sudah dibaca ya. Nah, di sini Udin berulang tahun ke berapa? 9 ya. Nah, oke. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pada gambar itu? Meniup lilin dan memotong kue ya. Nah, awal kalimat kalian tulis pakai huruf kapital. Nah, seperti ini. Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Coba lihat gambarnya, gambar jamnya. Ini pukul berapa? Pukul 2. Oke, pinter sih. Pukul 2. Pukul 02.00. Oke, sudah ditulis semuanya? Oke, sudah ditulis. Kita lanjut ke bawahnya. Perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Jadi, sehari semalam itu, nih perhatikan ya anak-anak ya. Dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi, di jam itu kan ada angka dari 1 sampai 12 ini ya.
Nih 1 sampai 12. Tetapi sehari semalam itu ada 24 jam. Berarti muternya sehari semalam itu berapa kali? Iya betul, 2 kali. Jadi nih mulai dari jam 12 malam ya, muter sampai jam 12 siang, nanti muter lagi sampai jam 12 malam lagi. Jadi sehari semalam itu ini yang pendek ini muternya 2 kali. Sekali buat siang, sekali buat malam. Seperti itu ya. Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01 lagi, tetapi diteruskan ya. Ini di sini nih. Penulisan diteruskan ke pukul setelah angka 12 kan angka 13 ya. Jadi ditulisnya 13.00 hingga pukul 24.00. Kalau pukul 24.00 berarti jam 12 malam ini ya. Seperti itu, pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Seperti itu. Nanti kembali lagi ke 01 setelah pukul 24 ya. Setelah pukul 12 malam. Nanti kembali lagi ke angka 101, berarti jam 1 malam. Seperti itu ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Nih, pukul 14 berarti jam 2 siang. Seperti itu ya. Nih, bawahnya coba kita lihat. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping nih. Jam 5 sore berarti setelah jam 12, jam 13, 14, 15, 16, 17 ditulisnya pukul 17 ya. Nah, selanjutnya kita akan berlatih ya, berlatih menulis jam. Oke? Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Nih. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 21.00 ya, ditulis di sini. Pukul 21. Nah, sekarang yang kedua coba. Ini pukul berapa? Sore ya, berarti pukul setelah angka 12 angka berapa? 13, 14, 15. Nah, di sini nih ditulis pukul 13.00. Oke, sudah? Nah, selanjutnya masih di halaman 51 yang paling bawah ya. Itu waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa itu? Yang panjang di angka 12, yang pendek juga di angka 12. Pukul berapa itu? Pukul 2. Nah, ini siang berarti pukul 12 pas ya, pukul 12 tepat. Tulis di sini 12. Nah, oke, ditulisnya 12.00. Oke. Nomor selanjutnya ini yang panjang di angka 12, yang pendek di angka 11 ya. Jadi pukul berapa ini? Coba pukul berapa? Nah, tapi ini ada keterangannya malam ya. Berarti pukul 23 nih, 12 dari 12 ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pukul 23, 23. Nah, ditulisnya di sini pakai angka 23.00. Nah, oke. Sekarang di bawahnya masih ada satu soal lagi. Nah, ini ikutan ya tulisannya, Bu Guru hapus dulu. Nah, sudah dihapus. Nah, ini pukul. Nah, angka yang pendek, jarum pendek di angka 4 dan jarum panjang di angka 12. Nah, ini ada keterangan sore, berarti setelah angka 12, angka satunya 13, 14, 15, 16, pukul 16 ya. Kalian tulis di sini 16. Nah, ditulisnya angkanya 16.00. Oke, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham,
Kita lanjut. Apakah masih ada soal lagi di bawahnya? Oh, sudah subtema 2, berarti hari ini kita belajarnya sudah selesai. Kalau masih bingung, kalau masih ada yang belum maksud, belum paham, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Oke, anak-anak? Cukup sekian pelajaran hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Wabillahi taufik wal hidayah.